Satgas Damai Kartens kejar KKB pelaku pembakaran fasilitas publik di Puncak. Isi waktu liburan, puluhan bocah saling beradu cepat balapan sepeda tanpa pedal di Bali. Bularen Yogyakarta jadi favorit wisatawan mancanegara. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali melakukan aksi kekerasan di Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu 6 Juli 2025. Mereka membakar sejumlah fasilitas umum dan bangunan milik pemerintah di distrik Omukia. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB berulah melakukan kekerasan di Kabupaten Puncak, Papua, Minggu 6 Juli 2025. Mereka membakar sejumlah fasilitas umum dan bangunan milik pemerintah di distrik Omukia. Bangunan dibakar antara lain 2 unit rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni, yang sudah lama tidak ditempati, serta kantor distrik Omukia. Selain itu, KKB membakar 1 unit gereja, rumah dinas Pemda, puskesmas, sekolah, dan kantor kampung di Kampung Pinapa dan Pinggil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Satgas Operasi Damai Kartens mengejar para pelaku dan menegaskan bahwa tuduhan KKB mengenai fasilitas-fasilitas tersebut digunakan sebagai pos militer tidaklah benar. Satgas menyebut narasi tersebut merupakan propaganda yang sering dimainkan KKB untuk membenarkan aksi kekerasan mereka dan mempengaruhi opini masyarakat. Akun-akun simpatisan KKB sempat menyebarkan tudingan pembakaran dilakukan petugas keamanan. Kemudian muncul klaim berbeda menyebut pembakaran sebagai bentuk perlawanan terhadap militerisasi fasilitas sipil. Satgas menilai Polda tersebut kerap digunakan KKB untuk membangun narasi menyesatkan, termasuk menyebut korban pembunuhan mereka sebagai mata-mata militer. Padahal korban adalah warga sipil biasa. Satgas Damai Kartens menyebut keberadaan anggota TNI Polri di Papua bertujuan menjaga keamanan masyarakat dan tanpa menggunakan fasilitas sipil untuk kepentingan militer. Tim Liputan Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau simulasi sekolah rakyat yang digelar di Sentra Handayani Bambu Apus, Jakarta Timur pada Rabu 9 Juli 2025. Simulasi ini menjadi langkah awal jelang dimulainya program sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul meninjau simulasi sekolah rakyat digelar di Sentra Handayani Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu 9 Juli 2025. Simulasi ini menjadi langkah awal menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat pada 14 Juli mendatang. Simulasi dilaksanakan selama 2 hari pada 9 dan 10 Juli 2025 dengan mengikut sertakan 75 siswa, terdiri dari 35 laki-laki dan 40 siswa perempuan. Mereka akan tinggal di asrama dan menjalani berbagai kegiatan mulai dari cek kesehatan, pemetaan bakat melalui tes DNA, hingga pengenalan pembelajaran menggunakan sistem LMS. Menurut Gus Ipul, simulasi ini bertujuan untuk menguji keseluruhan aspek penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan, termasuk dari segi fasilitas, pelayanan kesehatan, dan kegiatan belajar mengajar selama 24 jam. Hasil simulasi akan menjadi bahan evaluasi sebelum sekolah dibuka secara resmi. Selain di Jakarta Timur, simulasi juga dilakukan di Sentra Terpadu Pangudiluhur, Bekasi dengan peserta 180 siswa untuk jenjang SMA. Secara nasional, program sekolah rakyat akan dimulai di 100 titik rintisan dengan 63 diantaranya memulai pengenalan siswa pada 14 Juli dan 37 titik lain pada akhir bulan ini. Melakukan simulasi untuk penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan.
selama 24 jam penuh nanti. Mulai hari ini tadi pagi diawali dengan cek kesehatan, lalu kemudian juga nanti ada tes DNA ya yang disiapkan oleh Pak Ari Ginanjar. Tes DNA ini adalah semacam aplikasi untuk mengetahui kemampuan siswa ya dengan AI yang sudah dilatih. Jadi ini khusus dan beliau memberikan secara gratis untuk sekolah rakyat. Untuk itu saya ucapkan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara dan Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Tapi yang jelas dengan perangkat. Beralih ke kabar lain, tidak hanya sebagai ajang persiapan untuk menghadapi Liga 1 Indonesia, gelaran Piala Presiden tahun 2025 kali ini juga menjadi berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, mulai dari penyedia atribut dan pernak-pernik klub hingga menjual jajanan ringan dan minuman. Meskipun digelar dalam rentang waktu yang singkat, namun para pelaku UMKM ini mengaku mendapatkan pendapatan hingga berkali-kali lipat dari hari biasanya. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 resmi digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya sebagai ajang persiapan bagi tim sepak bola Indonesia dalam menghadapi liga di musim berikutnya, pagelaran Piala Presiden ini juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Para pelaku UMKM ini menjadikan gelaran Piala Presiden sebagai ladang untuk meraup rezeki. Mereka menjajakan berbagai macam produk buatan mereka seperti atribut dan pernak-pernik tim. Jika biasanya dalam sehari mereka mengaku hanya bisa menjual atribut tim sebanyak 2 atau 3 buah saja. Namun ketika ada gelaran Piala Presiden dalam sehari, mereka bisa menjual puluhan atribut tim sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang berkali-kali lipat. Paling dari pas pertama kemarin juara itu ada peningkatan. Berapa persen kira-kira? Ya lumayan lah. Artinya ketika ada gelaran liga atau piala presiden nambah pendapatannya? Ya nambah. Tidak hanya penyedia atribut tim, ratusan pelaku UMKM yang menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman pun juga ikut peruntungan dalam meraup pundi-pundi rupiah. Dengan adanya Piala Presiden ini, mereka bahkan kebagian untung melimpah karena bisa menjual makanan dan minuman berkali-kali lipat dari hari biasanya. Dengan ada Piala Presiden atau pertandingan lain terbantu saya dong? Alhamdulillah terbantu banget, sangat terbantu untuk para usaha UKM-nya. Sangat terbantu dengan adanya kegiatan Piala Presiden ini. Selain sebagai ajang hiburan, Piala Presiden terbukti menjadi salah satu event untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Tidak hanya dirasakan untuk klub peserta saja, namun dampak positif dari Piala Presiden ini juga dirasakan oleh seluruh hampir lapisan masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung lokasi banjir di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang dan akan mengkaji ulang peraturan daerah tentang tata ruang untuk mencegah bencana serupa terulang. Ia juga menyatakan belum membutuhkan teknik rekayasa cuaca seperti yang sedang dikaji pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Banten Andra Soni didampingi Wali Kota Tangerang Sahrudin meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang Selasa sore. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur menyoroti berbagai faktor, seperti fungsi tandon air, pembangunan tanggul, dan kesediaan sumur resapan. Untuk itu, pemerintah provinsi akan melakukan kajian ulang terhadap perda tata ruang, agar pembangunan ke depannya lebih terkendali dan ramah lingkungan. Gubernur juga menegaskan belum ada rencana untuk menerapkan rekayasa cuaca, seperti hujan buatan yang saat ini sedang dikaji oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Ya, pertama curah hujan pancaroba atau perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ini kita bisa sama-sama rasakan. Hampir setiap hari hujan, biasanya hujan itu kita kenalnya di bulan yang ujungnya R, ya, mulai September, Oktober, November, dan kemudian biasanya di Imlek. Hal senada disampaikan Wali Kota Tangerang Sahrudin yang akan menggulirkan skema penanganan banjir agar peristiwa serupa tidak terulang. TRW, rencana tata ruang wilayah, untuk melihat ada beberapa pelanggaran pembangunan yang ada di daerah aliran sungai. Dan saya terima kasih Pak Gubernur langsung melihat langsung, ingin memetakan, karena Pak Gubernur kan hubungannya langsung
bukannya ke Pak Menteri, langsung ke Pak Presiden. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Usai memantau wilayah banjir, Gubernur Banten juga meninjau posko pengungsian dan menyalurkan bantuan logistik kepada ratusan warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mujib Latumairisat, Berita Nasional TV. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menyegel sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja luar negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan ratusan calon pekerja migran diduga menjadi korban penipuan karena tak kunjung diberangkatkan. Kerugian diperkirakan mencapai 6,3 miliar rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyegel kantor PT Putri Samawa Mandiri yang berlokasi di Jalan RH Umat Cikunir, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan setelah muncul laporan dari 326 calon pekerja migran yang mengaku oleh pihak perusahaan karena tak kunjung diberangkatkan ke luar negeri, khususnya ke Taiwan. Masing-masing korban telah menyetorkan uang dengan nilai total mencapai 6,3 miliar rupiah. Para korban mengaku telah menunggu selama berbulan-bulan namun tak ada kejelasan. Kecewa dengan janji yang tak ditepati, mereka akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kementerian. Sebagian besar calon pekerja migran tersebut berasal dari Nusa Tenggara Barat. Menurut pihak kementerian, seluruh korban telah dipulangkan ke daerah masing-masing pasca pengungkapan kasus ini. Tindakan pengumpulan uang bagi calon pekerja migran maupun yang telah berangkat dan uang yang harusnya kembali tidak dikembalikan sampai hari ini. Selain menyegel dan menutup seluruh aktivitas perusahaan, Kementerian P2MI juga diminta untuk memfasilitasi pengembalian dana kepada para korban penipuan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Isi waktu liburan puluhan bocah saling beradu cepat balapan sepeda tanpa pedal di Bali. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Di balik postur tubuhnya yang mungil, ratusan bocah mulai usia 3 tahun hingga anak-anak usia 7 tahun saling adu keberanian pada kompetisi push bike yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Dengan menggunakan sepeda tanpa pedal, para bocah ini bukan hanya sekedar beradu cepat di trek lurus, tapi juga pawai meliuk-liuk di tikungan. Tidak mengherankan, aksi ini membuat gemas para penonton. Inilah aksi para bocah jelang turun pada kompetisi push bike di salah satu pusat perbelanjaan di Badung, Bali. Sebagian peserta begitu antusias menyambut balapan dengan melakukan pemanasan di atas roller. Tapi bagi peserta yang masih balita, ketegangan membuat mereka menjadi rewel dan tidak bisa menahan tangis. Disinilah orang tua berperan memberi semangat dan menenangkan sang buah hati agar bisa kembali fokus mengikuti lomba. Di balik posturnya yang imut, keberanian luar biasa ditunjukkan para bocah ini. Begitu suara start dibunyikan, mereka pun langsung menggeber laju sepedanya di lintasan sirkuit sejauh 100 meter. Tidak hanya melatih keseimbangan si buah hati, bermain push bike juga berperan menggerakkan semua otot pada tubuh anak. Otot bagian kaki semakin kuat ketika anak mendorong sepeda. Sedangkan otot tangan bekerja dengan baik saat memegang stang sepeda dan mengarahkan agar tetap lurus saat berjalan. Selain membantu tumbuh kembang anak usia dini, aktivitas push bike juga baik bagi bonding orang tua dengan anak. Karena kegiatan ini membutuhkan peran serta orang tua dalam membimbing dan mengarahkan si buah hati. Pak, kok jauh-jauh ikut lomba sampai ke Bali nih, Pak? Dia cari jam terbang, cari pengalaman anaknya. Ini berarti anaknya udah sering ikut lomba, Pak ya? Udah sering, sampai ke Malaysia juga ikut. Afif, apa sih yang paling seru dari push bike ini? Kenceng ya? Seneng nggak ngebut di atas sepedanya ini? Seneng nggak? Seneng ya? Iya. Tidak hanya diikuti atlet dari Bali, event ini juga melibatkan belasan pembalap push bike dari berbagai kota besar di Pulau Jawa. Seri balapan push bike yang dirancang berlangsung 3 kali setahun di Bali dibagi menjadi beberapa kategori
mulai dari usia 3 tahun hingga 7 tahun. Kompetisi semacam ini diharapkan mengasah kemampuan para atlet agar mampu bersaing dengan atlet pro dan elit di seri kejuaraan nasional. Kian berkembangnya olahraga pushbike di Bali juga dibarengi dengan munculnya klub-klub pushbike dan fasilitas arena latihan di dalam ruangan maupun luar ruangan. Selain sebagai wadah berprestasi, aktivitas sepeda tanpa pedal ini juga jadi alternatif bagi orang tua untuk memberi wadah bermain yang positif bagi anak selama libur panjang sekaligus sarana untuk tumbuh kembang anak di tengah serbuan game-game online. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, bangunan sementara sekolah rakyat di Provinsi Lampung yang berada di Komplek Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung masih dalam tahap renovasi. Untuk tetap dapat diluncurkan pada 14 Juli mendatang, pemerintah Provinsi Lampung meminta supaya Kementerian Pekerjaan Umum dapat memprioritaskan renovasi pada gedung asrama dan ruang kelas. Inilah suasana bangunan sementara Sekolah Rakyat Provinsi Lampung yang berada di Komplek Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung yang masih dalam tahap renovasi hingga saat ini. Di lokasi ini terdapat 8 gedung seperti gedung asrama, gedung kelas, gedung laboratorium, dan gedung lainnya yang masih direnovasi berat pada bagian tembok, atap, hingga lantai. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan renovasi diperkirakan bakal rampung pada akhir Juli. Menjelang peluncuran pada 14 Juli mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum pun diminta memprioritaskan renovasi pada bagian gedung asrama dan ruang kelas. Pada tahun pertama program Presiden Prabowo ini terdapat 75 orang siswa tingkat SMA yang bakal bersekolah di Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Mereka telah terverifikasi dan bakal menjalani pemeriksaan kesehatan pada 14 Juli mendatang. Ini bisa memprioritaskan terlebih dahulu bangunan-bangunan yang akan digunakan, terutama misalnya asrama, lalu fasilitas yang digunakan untuk tempat pembelajaran ruang-ruang kelas. Diketahui, Menteri Sosial sebelumnya telah mengecek beberapa gedung di Komplek Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung yang dijadikan bangunan sekolah rakyat sementara. Namun menjelang peluncuran ini, bangunan tersebut batal digunakan dan diganti dengan gedung lainnya yang memerlukan renovasi berat. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ya, seorang pria yang berprofesi sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Ironisnya, korban ditemukan dalam kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dihebohkan dengan tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Korban yang diketahui bernama Arya Darupangayunan pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh penjaga kos pada Selasa pagi. Rekan korban menyebut saat ditemukan jenazah dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Menurutnya, korban yang rencananya akan ditempatkan ke negara Finlandia akhir bulan ini terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Pagi ini kami mendapatkan berita duka cita bahwa kerabat kami Arya Darupangayunan itu yang merupakan pegawai dari Kementerian Luar Negeri ditemukan pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, gula aren dari Desa Nglinggo, Kelurahan Pagerharjo, Kapanewon, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kini menjadi buah tangan favorit bagi para wisatawan. Pengelola Desa Wisata Nglinggo pun mengaku kewalahan untuk memenuhi permintaan pengunjung yang terus meningkat.
Gula aren produksi para perajin lokal desa wisata Nglinggo di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta saat ini semakin disukai oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Tak hanya domestik, wisatawan mancanegara pun selalu memesan gula aren dari desa wisata Nglinggo untuk dibawa pulang sebagai buah tangan ke negara asalnya. Mereka antara lain datang dari India, Jepang, Malaysia, dan lainnya. Semakin meningkatnya permintaan gula aren asli desa wisata Nglinggo ini tak lepas dari upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Ma'al Muamalat BMM Yogyakarta bekerja sama dengan pemerintah setempat. Melalui pendampingan BMM Yogyakarta, produk lokal gula aren menjadi bukan sekedar komoditas pangan, namun juga menjadi destinasi eduwisata yang diminati wisatawan. Bahkan tak hanya gula aren, produk lokal lainnya juga turut dikemas menjadi destinasi eduwisata Nglinggo, yaitu teh sangrai, kopi, es krim susu kambing tawa, dan pegagan. Desa Nglinggo pun kemudian menjadi destinasi eduwisata yang resmi diluncurkan oleh Bupati Kulon Progo Agung Setiawan pada Minggu 29 Juni 2025. Jadi desa wisata Nglinggo ini bukan sekedar desa wisata budaya, tapi ada perbedaannya yaitu tentang eduwisata. Saya sangat mendukung atas pendampingan dari BMM ya Bu, ya sangat termotivasi. Soalnya kemarin saya dapat tawaran dari Jepang Bu, minta per bulan itu 1 ton. Kedepan, para perajin gula aren di desa eduwisata Nglinggo berharap terus adanya pendampingan dan pengembangan usaha agar produk lokal setempat mampu memenuhi pasar yang lebih luas. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, kontributor Berita Nasional TV. Ya, sebagai persiapan jelang berlaga pada Piala Dunia U17 edisi ke-20 tahun 2025 yang berlangsung 3 hingga 27 November 2025 mendatang di Qatar, pasukan Garuda Muda di bawah asuhan pelatih Nova Arianto mulai menggelar pemusatan latihan yang berlangsung di Bali. Dari 32 pemain sudah bergabung mengikuti pemusatan latihan, terdapat 9 pemain diaspora. Latihan perdana pasukan Garuda Muda Timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 edisi ke-20 tahun 2025 November mendatang di Qatar berlangsung di Stadion Gelora Samudra Kute, Badung, Bali. Intensitas latihan berlangsung sedang karena pelatih Nova Arianto lebih fokus untuk mengamati kebugaran pemain serta memberi kesempatan adaptasi bagi 9 pemain diaspora yang baru dipanggil mengikuti pemusatan latihan. Setelah melakukan serangkaian latihan fisik, para pemain selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok besar untuk dipantau kemampuannya dalam menerapkan strategi sepak bola modern yang menekankan pada penguasaan bola dan permainan menyerang progresif. Pada kesempatan tersebut, Nova Arianto bersama para asisten pelatih juga melatih secara langsung kemampuan adaptasi taktik dari para pemain. Latihan di Stadion Gelora Samudra Kute akan dilakukan hingga 13 Juli 2025 mendatang. Setelah melihat perkembangan para pemain dalam kurun waktu seminggu, pelatih Nova Arianto berencana melakukan promosi dan degradasi. Usai melakukan pencoretan pemain, lokasi latihan akan dipindah ke Bali United Training Center di kawasan Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar, Bali hingga 30 Juli 2025 mendatang. Oke, total pemain ada sekitar 32 pemain ya, karena sekali lagi Goli sedang persiapan di Piala Presiden termasuk si Nasril ya. Nasril yang di Persib, termasuk ada juga si Raka yang masih bermain di Persib. Jadi mereka fokus di sana dan kita fokus dengan pemain yang ada untuk kita memulai latihan. Piala Dunia U17 2025 di Qatar, Timnas Garuda Muda akan tergabung di grup H bersama dengan Brazil, Honduras, serta Zambia. Brazil adalah langganan juara Piala Dunia U17 dan terakhir menjadi juara pada edisi 2019. Tahun ini, Brazil lolos ke Piala Dunia U17 usai menjadi juara Piala CONMEBOL U17.
Sedangkan Honduras mewakili zona CONCACAF dan lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai tampil apik di babak kualifikasi dengan menjadi juara grup usai meraih hasil sempurna 9 poin. Satu negara lainnya di grup H, Zambia, lolos dari babak kualifikasi Afrika zona selatan. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.